Oke, mulai aja yuk. Bismillah. Ini langsung mulai aja atau nunggu yang lain dulu, Mbak? Langsung aja mulai, kita on time. Oke, baiklah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua angkatan 58 dan juga saya hormati Mbak Yakti Maharani selaku pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan juga selamat datang Mbak Agnia Anumilah. Panggilannya Mbak Nia ya? Wow. Iya, betul. Oke, Mbak Nia selaku CEO nih dari Jilbrave dan juga winner of Hijrah Planner 4.0 ISEF 2023. Sebenarnya saya mungkin selaku perwakilan dari teman-teman mahasiswa ingin mengucapkan terima kasih banyak Kak Nia udah meluangkan waktunya nih ya untuk bisa bertemu dan mungkin sharing-sharing mengenai pengalaman bisnis kakak ke kita, ke teman-teman angkatan 28. Dan mungkin untuk memberikan sedikit konteks ya Mbak, jadi kita tuh di mata kuliah kewirausahaan kita masing-masing bagi kelompok untuk running bisnis gitu Mbak gitu. Dan kita juga alhamdulillah kemarin udah sempat sharing-sharing juga sama teman-teman alumni dan juga dari CEO-CEO atau pengampu bisnis yang lainnya, dan sekarang Kania di sini bakal sharing tentang gimana sih membuat bisnis yang sustainable. Kadang kalau kita running bisnis itu kayak seasonal ya. Mungkin waktu bulan pertama kita semangat, terus tiba-tiba waktu bulan kedua teman-temannya loyo bubar gitu. Nah, kadang kan kita agak kemudian gitu. Nah, mungkin nanti Kania bisa sharing-sharing gimana pengalamannya Jilbrave dan juga mungkin sekedar tips and trick gitu ya Kak, gimana sih biar kita bisa istiqomah gitu dalam berbisnis. Mungkin tanpa lebih lama lagi untuk waktu dan tempatnya kepada Kania kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adik-adik angkatan, teman-teman lah ya, sepantaran lah kita ya. Teman-teman angkatan 58 ya, 58. Iya. Iya. Masya Allah ya, kita mungkin terpaut lumayan jauh nih sama adik-adik gitu. Tapi insya Allah semoga hari ini mau sharing-sharing aja terkait Jilbrave gitu ya. Gimana sih Jilbrave bisa sustain dan sebagainya. Kemarin dari hubungin sama Bu Yekti gitu, untuk sharing nih sama teman-teman di sini. Semoga bermanfaat di siang harinya, mungkin ya rada-rada sendu ya, rada-rada mendung di luaran habis makan siang. Semoga dikuatkan sampai selesai. Nggak ngantuk nih, soalnya online nih. Oke, Iya. mau coba sharing sebentar ya. Wait. Ini muncul nggak di teman-teman? Muncul ya? Udah Betul. Ya, mau share-share sedikit. Sebenarnya ini pingin cerita ya tentang Jilbrave, tapi gimana caranya dibawain ke poin-poin yang nggak cuma sekedar ceritain Jilbrave. Karena kalau cuma ceritain Jilbrave itu uh, banyak sedihnya ya, banyak sedihnya. Tapi memang yang terlihat memang pasti yang keberhasilan-keberhasilannya. Jadi kayak pinginnya membawa ke perspektif yang ini nih yang baiknya, totally baik tuh yang seperti ini. Nah, nanti di sini aku bakal share apa ya dari Jilbrave-nya, Jilbrave melakukan apa kayak gitu. Jadi insya Allah siang hari ini semoga cukup menarik lah. Kita akan bahas sustainable business by Jilbrave. Oke, perkenalan dulu ya. Nama aku Agnia, founder. Nah, sebenarnya aku bukan CEO dari Jilbrave, tapi COO. Karena sebenarnya founder Jilbrave itu ada dua. Jadi kita couple planner ya. Couple planner bareng sama suami bangun Jilbrave dari tahun 2017. Dan suami itu kan aku dari agribisnis, suami itu dari ESL IPB gitu. Jadi satu fakultas, satu angkatan, dan karena kita alhamdulillah berjodoh gitu ya. Dan bangun bisnisnya juga dari awal berdua bareng beliau, dan CEO-nya tuh sebenarnya suami gitu. Walaupun di sini sebenarnya bisnisnya bisnis wanita ya, muslimah, tapi dari segi kita sih lebih ngebahasnya
kalau bisnis berdua nih, nanti misalnya teman-teman bisnis sama temennya, atau misalnya nanti sama pasangannya setelah menikah, itu tetap harus ada satu pemimpin yang itu pemimpin utamanya gitu kan. Nah, di Jilbref sendiri itu Kak Reza namanya suami, itu yang jadi CEO-nya. Jadi nggak bisa tuh mentang-mentang suami istri, oh kita equal ya di sini, kita sama kuatnya, nggak bisa gitu. Jadi tetap harus ada pemimpin yang lebih di atasnya dan ada tim-tim yang membersamai. Jadi di Jilbref sendiri tuh si levelnya ada dua, Kak Reza di CEO-nya dan aku di COO. COO itu apa namanya operational officer. Dia mengepalainya tuh kayak finance, terus product development, terus operasional dan apa namanya medianya. Nah, tapi kalau CEO itu lebih ke marketing seperti itu, lebih ke human capital dan sebagainya. Dan saat ini aktivitas itu sedang menjadi aktivitas di luar bisnis ya, sedang menjadi mentor bisnis juga di komunitas bisnis tangan di atas TDA. Kalau nggak salah TDA itu punya TDA kampus juga ya. Di IPB itu saya lihat beberapa teman-teman yang udah mulai bisnis itu gabung di TDA kampus. Itu ada juga di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang udah mulai bisnis, itu bisa gabung di situ supaya apa? Supaya ketemu mentor-mentor gitu. Kebetulan kalau aku bukan di TDA kampusnya ya, aku di TDA Bogornya. Jadi di sana ketemu guru-guru yang bisa bimbing nih secara aktual di lapangan itu berjalannya bisnis itu seperti apa. Mungkin tadi kalau yang Akmal bilang, kadang kan suka kemudian tuh, kadang ya hari ini lagi semangat nih. Terus minggu depannya low dan sebagainya. Ya mungkin dengan bertemunya mentor ini nanti bakal ke-charge terus kan. Kayak ada yang nanyain terus, ada yang nyemangatin, ada yang ngasih petunjuk, ngasih jalan gitu. Nah, itu teman-teman bisa gabung di situ. Next. Nah, Jilbref itu berdiri dari tahun 2017 di Bogor, di Jawa Barat. Jadi ini udah mau menuju 7 tahun. Sebenarnya kalau dibilang sustain sudah lumayan ya. Sudah sustain sekitar 7 tahun. Dan kita itu membawa visi untuk menginspirasi generasi muda Indonesia berbuat baik setiap harinya melalui simbol fashion dan lifestyle. Jadi visinya Jilbref ini, kalau kata mentor bisnis aku, itu bilang kalau kita bikin visi, itu bikinlah visi yang infinite gitu. Jadi kayak infinite game aja. Jadi dia nggak akan pernah selesai gitu. Karena bisnis itu merupakan sebuah game. Jadi kalau game kita selesai, itu kadang yang bikin kita low. Jadi misalnya visi yang bikin apa namanya yang dia terbatas ya, nggak infinite game. Itu misalnya visi menjadi nomor satu apa misalnya menjadi nomor satu di Bogor. Nah, ketika kita sudah mencapai visi menjadi nomor satu, itu kan visi kita udah tercapai. Nah, ketika visi kita udah tercapai, disitulah kita biasanya merasa kita sudah puas dan sudah selesai dengan bisnis kita. Jadi mentor bisnis aku tuh bilang, kamu bikin visi itu yang infinite gitu, yang infinite game. Jadi untuk menginspirasi generasi muda Indonesia berbuat baik setiap hari melalui simbol fashion dan lifestyle. Jadi fashion dan lifestyle-nya itu menjadi simbol untuk menginspirasi generasi mudanya itu yang merupakan infinite game buat kita. Gitu ceritanya visi kita. Nah, sekarang alhamdulillah ya beberapa yang mungkin Jilbref sudah achieve, yaitu yang pertama di tahun 2021 kita alhamdulillah menjadi top clothing and outfits influencers on Instagram di Indonesia, itu nomor 5. Dan sekarang juga Instagramnya sudah 1 juta follower, alhamdulillah. Kita rintis dari nol. Terus kemarin yang terakhir alhamdulillah kita juga menjadi juara pertama di Hijrah Planner 4.0 di 2023. Dan ini video perkenalan sedikit ya. Perkenalan produk Jilbref. Jadi jualan kita itu
fashion dan lifestyle-nya. Gitu kurang lebih. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang udah tahu nggak sih sama Jill Brave? Maaf ya sambil batuk. Ada yang udah tahu belum sama Jill Brave? Sering lihat sih Kak di IG gitu, sering pernah lewat beberapa kali di feed saya. Wah, Aku juga udah tahu, Kak. Beberapa kali juga pernah beli sih. wah, alhamdulillah. Semoga seneng ya sama produknya. Nah, sekarang itu Jill Brave udah ada di beberapa negara ya. Bukan ada sih, karena kita online ya. Online pembeliannya itu sudah masuk ke beberapa negara seperti Turki, Malaysia, Taiwan, UK, USA, Jepang, Mesir, Korea Selatan, Thailand, Australia, dan Arab Saudi. Alhamdulillah. Walaupun memang belum terlalu masif ya, karena kan ongkirnya sendiri gede banget untuk menuju negara-negara itu. Jadi kita alhamdulillahnya memang ada beberapa pembeli yang dengan sengaja gitu kan pakai ongkir yang mahal gitu untuk dapatin produk Jill Brave. Nah, ini perkenalan sedikit dari Jill Brave-nya. Nah, back to topik lagi. Bicarain tentang sustainable business. Ada yang mau ngasih pendapat dulu nggak? Sustainable business itu yang kayak gimana? Atau maknanya itu apa sih? Ada yang berani? Mungkin saya boleh Kak? Boleh. Kalau menurut saya makna sustainable dalam bisnis tuh bisa bertahan gitu sih Kak, dari bisnisnya sendiri, bukan hanya cuma 1-2 bulan, tapi bisa bertahan mungkin bertahun-tahun gitu. Dan juga sustainable-nya itu tidak mengikuti perubahan juga sih Kak, maksud sustainable-nya gitu Kak menurut saya. Mantep. Siap. Itu dapat nilai 100 Rahman Maulana ya Bu Yekti. Ada lagi yang punya perspektif lain atau punya sudut pandang lain? Oke, kalau nggak ada, itu tadi yang dibilang sama Rahman Maulana ya. Itu benar, sebenarnya sustainable business itu seperti itu, bagaimana sebuah bisnis itu bisa bertahan cukup lama, dan kalau bisa itu memang bertahan ratusan tahun, itu udah sangat dewasa sekali gitu ya perusahaannya gitu. Tapi kita mulai dulu dari kecil-kecilan ya, beberapa tahun dulu, bisa bertahan nggak sih bisnis kita gitu. Apa kita bikin itu cuma karena emosional atau cuma karena hobi? Karena gini, banyak juga yang karena hobi dia menjadikan itu sebagai bisnis. Ada juga yang karena teman dia jadikan itu sebagai bisnis. Ada juga yang karena, oh aku masakannya enak nih, aku jadi ini bisnis. Banyak juga yang seperti itu, banyak banget. Mungkin kebanyakan dari pengusaha di awal-awal itu seperti itu. Dia berangkat dari apa yang dia bisa atau dia hobi dulu, itu yang dijadikan bisnis. Kayak kemarin itu saya punya menti bisnis ya. Dia itu lulusan IPB juga. Dia bisnisnya kaos anim. Jadi ada karakternya kaos, ada karakter sablonnya itu karakter anim. Nah, lalu ketika mentoring bisnis sama saya bilang, kamu tahu nggak pasar bisnis yang sedang kamu jalankan itu seberapa besar? Jadi di awal itu, langkah pertamanya untuk bisa menentukan bisnis kita sustain atau enggak itu ngelihat dulu dari market dan peluangnya, besar atau enggak. Saya tanya, kamu punya nggak benchmark kaos dengan karakter anim ini yang terbesar itu bisnisnya siapa? Oh punya teh, si ini, ya sebutin tuh. Oke, sekarang bisnis dia itu berapa besar sih? Oh besar teh bisnisnya. Sebulan itu omsetnya bisa sekian ratus juta. Menurut teman-teman, bisnis yang omsetnya ratusan juta sebulan itu gede apa enggak? Itu bisnis tergedenya ya, terbesar
di kategori itu. Besar apa enggak kira-kira? Jadi dulu ketika aku biasa karena di kantor memanggil teteh ya, jadi nggak apa-apa ya manggil teteh aja, walaupun sebenarnya orang Riau harusnya manggil kakak. Di kantor dipanggilnya teteh. Jadi teteh itu gini, dulu ketika baru lulus kuliah itu melihat angka, wow, sebulan ratusan juta, kali aja 12 bulan udah berapa miliar. Tapi ketika kita bangun bisnis, teman-teman jangan bangun dari apa yang teman-teman bisa dulu. Itu nomor 2. Nomor satunya adalah seberapa besar peluang market yang tersedia. Jadi kalau misalnya di kategori bisnis teman-teman itu yang brand terbesarnya itu baru ratusan juta, itu brand terbesarnya, jangan masuk ke kategori bisnis itu karena berarti marketnya kecil. Kalau masih ratusan juta. Kalau di kategori yang teman-teman pilih itu brand terbesarnya itu sudah mencapai 1 triliun lebih, itu baru sudah besar. Atau minimal ratusan miliar. Gitu. Karena pemain bisnis tuh luar biasa banyak gitu. Jadi kalau marketnya kecil, wah, brand terbesarnya aja cuma dapat sekian ratus juta. Gue yang baru bikin di detik ini, saat ini, tahun ini, itu mau dapat berapa gitu. Karena jarang banget kategori bisnis itu yang belum ada pemainnya sama sekali. Kecuali teman-teman bikin kayak Aqua zaman dulu. Aqua itu kan dia benar-benar, mana ada sih orang saat itu jual air putih gitu kan. Air mineral di botol tuh nggak ada gitu kan. Nah, tapi ketika masuk ke kategori yang belum ada pemainnya sama sekali, teman-teman tuh butuh mencerdaskan masyarakat Indonesia yang jutaan ini, dan itu butuh waktu dan biaya yang gede gitu. Jadi masuklah, pertama kuncinya adalah masuk ke kategori bisnis yang itu sudah ada pemain besarnya, berarti marketnya itu besar. Dan sustainable business menurut Teteh itu adalah, tadi benar yang dibilang sama Rahman Maulana ya, tapi versi Teteh adalah bisnis atau perusahaan yang punya kebermanfaatan yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek maupun panjang. Jadi dia memberi impact pada sekitarnya. Nah, kebermanfaatannya itu ya ada tiga poin besar ya. Kebermanfaatan di sini dari perusahaan untuk keluar. Yang pertama itu di ekonomi udah pasti. Teman-teman sini udah paham banget lah pasti ya. Sering dibahas mungkin ya di kuliah bahwa untuk menjadi negara maju, suatu negara tuh butuh berapa persen dari usia produktifnya itu untuk menjadi wirausaha dan membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Misalnya kayak Singapura, itu bisa jadi negara maju, dia itu sudah punya wirausaha 10-12%. Nah, kalau Indonesia itu masih 3,5%-nya. Jadi sedikit lagi lah kita untuk bisa menjadi negara maju. Kenapa? Kenapa harus membangun bisnis gitu kan? Kenapa nih? Karena teman-teman sebenarnya UMKM sendiri itu bisa berperan dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan besar. Sebenarnya ya, misalnya kayak sekarang terjadi boikot ke beberapa produk-produk yang sebelah kiri. Ya. Nah, itu kan sebenarnya terjadi beberapa PHK ya, PHK di perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya kan konsumsi terhadap produk-produk itu kan nggak berkurang, ya kan? Cuma beralih, yang tadinya mungkin kopi beli dari Starbucks mungkin jadi apa, entah kenangan atau apa gitu kan? Itu hanya beralih, dan biasanya penyerapan lapangan pekerjaan itu lebih besar itu
perannya dari UMKM. Karena perusahaan besar itu biasanya dia efisiensinya itu sudah maksimal. Jadi kalau merekrut, itu merekrut satu orang itu seperti UMKM atau usaha-usaha kecil itu merekrut misalnya 3 orang, 5 orang. Perusahaan besar itu cuma rekrut 1 orang. Perbandingannya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya apa salahnya kita mencintai produk-produk lokal gitu kan? Karena yang terberdayakan itu lebih banyak gitu. Jadi kita jangan ngelihat tuh lihat tuh boikot gimana tuh banyak yang di PHK kayak gitu. Tapi lihat juga setelah di PHK itu ketika kita tetap belanja ya kan, tetap belanja. Nah, itu tuh kan UMKM itu yang pada tumbuh dan tumbuhnya UMKM itu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak gitu sih. Jadi ayo semangat menjadi wirausaha. Karena lagi jadi wirausaha nih. Oke, yang kedua itu dampak sosial, kebermanfaatan sosial. Jadi bermanfaat seberapa jauh sih ke orang-orang di sekitar, baik yang internal misalnya karyawannya itu sejahtera atau enggak. Terus orang-orang sekitar kayak misalnya yang membutuhkan teman-teman duafa misalnya atau pendidikan dan sebagainya. Dan zakatnya dijalankan juga. Zakat itu wah alhamdulillah lah perannya itu besar banget untuk kebermanfaatan sosial. Terus dari lingkungan juga. Lingkungan itu udah jelas banget ya kalau mau sustain itu ya lingkungan itu menjadi nomor 1 lah. Ketika lingkungan rusak, alam rusak ya kita nggak bisa jalan juga kayak gitu. Ini ibaratnya 3 poin utamanya lah. Nah, tapi kebermanfaatan tuh masih banyak banget ya ketika bisnis itu sustain. Kenapa sih harus sustain? Sebenarnya banyak lagi alasan-alasan personal nih, teman-teman. Tergantung teman-teman itu mau bisnis itu alasannya buat apa. Kenapa sih teman-teman pingin bisnis itu umur bisnisnya panjang? Ya kan pasti banyak nih. Misalnya ada yang wah nanti biar aku bisa mewariskan bisnis ke anak-anak aku, ke keluarga aku. Misalnya kayak bisnisnya Paragon. Paragon itu kan dia bisnisnya masih keluarga ya. Jadi semuanya itu diturunkan ke masih keluarga Subakat. Jadi tujuannya itu kenapa harus sustain? Biar turun-temurun ke anak-anaknya. Terus juga bisnis yang sustain itu akan menarik sudah pasti investor ke dalamnya. Jadi teman-teman, ketika berbisnis akan ada satu titik ketika teman-teman itu udah mau besar, teman-teman itu akan butuh pendanaan lebih gitu. Teman-teman lihat kopi yang keliling itu, tahu nggak? Kopi yang keliling yang harganya murah itu dapat pendanaan berapa ratus miliar gitu kan. Jadi itulah tujuan sustainable business. Walaupun umur bisnisnya itu belum lama-lama banget, tapi investor tuh biasanya melihat mimpinya, melihat masa depannya di bisnis ini bagus apa enggak. Nah, itu di situ investor tertarik. Atau misalnya mau IPO itu berarti menyerahkan bisnisnya kepada publik. Terus mau ada juga yang aku bikin bisnis itu untuk mencetak pembisnis muda. Karena Teteh pernah punya mentor bisnis yang dia kerjaannya kayak gitu. Dia bikin bisnis, dia cari tuh kayak ketua-ketua BEM di IPB gitu ya, dideketin, suruh jalanin bisnis. Ternyata memang dia tuh bukan karena untuk mengejar uang, tapi untuk melatih dan mencetak pembisnis muda baru gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tergantung nih orang-orangnya. Ada juga memperbesar peluang terbukanya kesempatan bisnis lainnya. Ada juga yang mewakafkan bisnis untuk yang membutuhkan. Ya kan kayak misalnya di Mekah ada Zamzam Tower. Zamzam Tower itu wakaf yang dibelikan. Jadi hasil dari bisnisnya itu untuk operasional Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Terus bisa juga memiliki value dan idealisme yang ingin dibangun di dalam bisnisnya. Nah, ini Jilbref. Jilbref itu nomor 7. Jadi kita tuh kenapa mempertahankan banget Jilbref? Gimana pun caranya, apapun kondisinya Jilbref itu harus tetap jalan.
Karena kita punya value dan idealisme yang dibangun di dalam Jilbref. Yang itu kita rasa kayak, wah di luar sana masih sedikit ya bisnis yang mempertahankan idealisme ini. Jadi itu yang bikin kita mempertahankan Jilbref sampai detik ini. Ada juga yang bikin bisnis, ya banyak sih. Ini misalnya nyelenehnya mau nyalon di pemilu atau pilkada bikin bisnis gitu kan. Untuk dana kampanye gitu, lumayan kan. Ini ada yang mau ini nih, nyalon nggak di sini? Oke, next. Nah, bagaimana cara membangun sustainable business? Ini singkat aja ya. Jadi caranya tuh sebenarnya untuk menjadikan bisnis itu sustain, apa namanya ya? Kalau rumus singkatnya adalah bagaimana bisnis kita itu bisa terus berjalan dari waktu ke waktu. Mau lagi decline, mau lagi bagus, lagi naik, lagi turun, kita tuh bertahan gitu. Itu sih kuncinya. Rumusannya itu. Nah, cuman nih ada beberapa poin mungkin yang Teteh share, yang mungkin teman-teman nanti bisa nih supaya bisnisnya itu sustain seenggaknya setahun aja. Karena coba masuk ke poin nomor 6 dulu ya. Ini rada ngacak memang orangnya. Nah, ini sebenarnya poin nomor 6 untuk membangun bisnis, teman-teman. Ketika ditanya, Teteh tuh pernah ngisi di mana ya? Lupa. Entah di Dompet Duafa atau di mana ya? Apa di IPB ya? Lupa. Ketika ditanya, teman-teman, kenapa sih pingin bisnis? Itu jawabannya rata-rata pingin bebas secara waktu, terus ya waktunya tuh fleksibel Kak, kita bisa ngatur sendiri gini, dan kita juga punya tim, jadi kerjanya nggak terlalu ekstra dan sebagainya. Itu sebenarnya salah banget teman-teman. Jadi ketika berbisnis, teman-teman itu harus memikirkan diri teman-teman, perusahaan, dan juga tim. Tim itu amanah yang Allah kasih itu ke bisnis kita. Jadi jangan bayangkan jalanin bisnis itu like a boss gitu. Jadi kita tinggal rekrut orang, terus bisnisnya ditinggal jalan-jalan gitu ya. Itu insya Allah bisnisnya tidak akan bertahan lama. Nah, ini data yang menarik ya. Untuk membangun bisnis yang sustain, itu butuh kesabaran yang ekstra banget. Kenapa? Karena data menunjukkan itu ada 8.000 bisnis baru yang terdaftar per hari. Ini yang terdaftar ya. Kan banyak dong yang nggak terdaftar daripada yang terdaftar. Ini yang terdaftar, 8.000 bisnis baru itu tumbuh tiap hari. Lalu di tahun pertama itu yang bertahan cuma 20%. Hanya dalam 12 bulan, berarti 8.000 kalau 20%-nya ya sekitar 1.600 yang bisa bertahan di tahun pertama. Lalu dari 20%, 5%-nya itu bertahan di tahun kedua. Jadi bukan 5% dari 8.000 ya, 5% dari yang bertahan 20%. Dan 1%-nya yang bertahan di tahun ke-10. Ini datanya. Jadi teman-teman kalau tidak siap untuk bersusah-susah 10 tahun ke depan, ya apa namanya ya, bukan mengecilkan semangat, tapi kita bisa bisnis tapi mungkin tidak berharap bisnisnya itu besar-besar banget gitu. Jadi keistiqomahan itu memang diuji banget nih kalau teman-teman mau bisnis. Karena teman-teman tahu apa namanya tuh, Umama nggak? Tahu Umama nggak? Ya kan itu mungkin di anak kuliah, di beberapa orang, di banyak orang tuh terkenal ya. Umama itu brand hijab. Yang cowok nggak tahu kali ya. Gitu. Kalau tahu mungkin dia agak, kok tahu Umama? Jangan-jangan dia berhijab, udah hijrah. Jadi Umama itu teman-teman, itu foundernya sudah berusia 70-an tahun, 75 kalau nggak salah ya. Foundernya itu ibu-ibu, sudah tua. Tapi sampai detik ini
dia masih sehat, bugar, aktif banget kemana-mana untuk memperbesar bisnisnya. Dan sekarang itu CEO-nya sudah generasi kedua ya, anaknya. Dan bisa mencetak 1 triliun setahun. Jadi dalam sejarah fashion Indonesia, belum ada brand fashion Indonesia yang mampu mencetak 1 triliun sampai detik ini kecuali 2 brand. Ini sebenarnya bukan keberhasilan Jilbref, tapi ya Teteh berbagi aja ya infonya, supaya ini motivasi buat teman-teman. Yaitu ada 2. Yang pertama button scarf, sama yang kedua Umama. Ya kan, button scarf itu mungkin pasarnya middle up, Umama itu middle low. Nah, dalam sejarah itu Indonesia nggak pernah ada yang bisa menyentuh 1 triliun. Itu angka yang nolnya banyak sekali gitu ya. Dan itu luar biasa, kayak ya Allah, Masya Allah banget gitu ya. Ini ibu ini nggak ada habis-habisnya gitu energinya untuk membangun perusahaannya. Dan timnya udah banyak sekali. Masya Allah. Jadi kita yang muda ini kalau misalnya bangun bisnis di awal itu baru posting dikit nggak ada yang beli, aduh ini susah deh, harusnya malu sih sama ibunya. Searching aja nanti ya kalau misalnya ada yang lebih penasaran gitu sama brand Umama. Lanjut, yang pertama itu teman-teman, bangun dan susun tim yang tepat. Susun tim yang tepat. Jadi teman-teman membangun bisnis, jangan sampai bangun bisnis itu, bangun tim itu hanya karena kedekatan sama teman. Misalnya, teman-teman nongkrong nih, yuk bikin bisnis yuk bro, yuk. Ya udah, lu kita berempat bangun. Nah, itu nggak ada alasannya apa kenapa harus bangun sama teman-teman berempat itu. Aduh, itu nggak usah setahun, wassalam. Itu banyak banget kejadian kayak gitu. Apalagi pas kuliah kan, solid banget nih kita, solid gitu kan. Tapi kenapa gitu bangun sama mereka? Nah, tim itu di awal, founder ya terutama, itu paling benar itu teman-teman mencari pelengkap teman-teman. Jadi misalnya teman-teman itu jagonya di finance. Nah, orang kayak ngitung-ngitung duit, wah jago banget gitu kan. Itu cari teman-teman yang misalnya jagonya lebih ke, oh dia relasinya banyak, temennya banyak, oh biasanya itu marketingnya jago, atau komunikasinya jago. Terus cari lagi teman-teman yang, oh bisa ngelola tim, kayak gitu kan. Berarti dia ngelola SDM-nya jago, kayak gitu. Jadi ketika bangun bisnis, jangan cari yang kayak, oh gue nggak bisa, gue sahabatan sama dia udah dari lama, dari TK sampai kuliah, gue udah cocok banget nih sama dia. Nggak bisa kayak gitu. Jadi carilah teman-teman yang bisa saling melengkapi. Terus yang kedua itu bangun brand. Nah, ini yang fokus utama Jilbref juga lakukan. Jadi membangun brand itu teman-teman, ini kalau ada yang mau nanya boleh ya, di ini aja, sambil. Nah, yang kedua itu bangun brand. Ini yang Jilbref juga lakukan dan fokuskan ya di awal. Jadi ada bisnis yang memang dia itu hanya fokus ke penjualan, ada juga bisnis yang juga dia fokus ke brand. Dan brand ini adalah nilai. Dan kenapa dia masuk ke sustain? Karena ketika brand ini sudah bernilai, dia mendapat kepercayaan di mata customer, maka itu akan terjadi long last. Jadi teman-teman sering nggak, misalnya gini, teman-teman beli baju, bagus nih bajunya, ya kan, beli baju di Shopee. Terus temennya nanya, bro, atau misalnya, apa sih kalau cewek nggak sis ya, apa ya? Misalnya, bro, bagus nih bajunya, gitu. Lu beli di mana? Shopee nih kemarin murah loh, gitu. Cuma 100.000, gitu. Apa bro nama ininya, nama tokonya atau nama brandnya apa? Wah, apa ya? Pokoknya Shopee deh, di Shopee gitu. Bentar ya, gue lihat dulu nih historinya gitu. Sering kan pasti ngalamin itu, kayak, oh bagus nih, tapi nggak inget ya, itu brand apa ya? Atau kita harus ngecek dulu historinya. Oh ini brand ini brand ini gitu.
itulah yang dinamakan bahwa bisnis itu laku tapi tidak nge-branding. Nge-branding itu jangan bayangin selalu dengan hal-hal yang mahal ya, kayak misalnya harus Dior, Chanel, nggak yang kayak gitu, tapi adalah bisnis-bisnis yang itu tuh namanya itu udah menjadi top of mind di kepala kita, gitu. Itu yang disebut brand. Kayak misalnya apa ya, sepatu Kompas misalnya, tahu nggak sepatu Kompas? Ya Kompas kan nggak mahal-mahal juga gitu kan. Misalnya kayak baju kalau cowok apa, Hey Mel, Mel ID, itu kan juga dia nggak yang mahal-mahal gitu kan. Tapi entah kenapa ketika kita mau beli barang itu teringatnya oh ya brandnya ini, oh ya brandnya ini. Gitu. Nah itu yang disebut membangun brand. Ini ngebahasnya ngebedahnya bisa training seharian penuh lagi nih kalau mau bangun brand. Karena gini, ketika kita nggak ngebangun brand kita itu hanya jadi komoditas. Komoditas itu ya udah, kayak misalnya Tanah Abang. Tanah Abang itu antara satu store sama store yang lain, apa bedanya? Nggak ada gitu bedanya. Kita kalau ke Tanah Abang, yang mana yang lucu dan ngasih harga murah itu yang kita beli. Belum tentu besoknya lagi pas ke Tanah Abang ke toko yang sama lagi, gitu kan? Nah, itu kenapa Tanah Abang itu tidak berhasil sustain sampai detik ini gitu. Karena tidak ada brand yang dibangun di situ. Jadi cuma ya komoditas antara satu sama yang lain nggak ada bedanya. Dan disitulah terjadinya pertarungan harga. Nah, pertarungan harga yang dihindari. Jadi bangun brand itu kita bisa menghindari pertarungan harga. Oke, yang ketiga, terus berinovasi, keluar dari zona nyaman. Ini Jailbrave melakukan ini dari tahun ke tahun, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi Jailbrave ini tahun 2024, insya Allah inovasi terbesar yang kita lakukan adalah kita masuk ke dunia entertain. Jailbrave itu mungkin orang melihat kan, oh brand fashion nih, gitu kan, brand fashion untuk muslimah. Tapi sebenarnya di dalam roadmap kita itu, kita sudah bikin roadmap untuk 10 tahun ke depan. Kita akan masuk ke berbagai kategori bisnis, termasuk 2024 insya Allah kita akan masuk ke music, ke movie, web series, dan juga buku. Insya Allah kita masuk ke entertain, masuk ke event kajian. Kemarin kita bikin sama Kang Abai, nanti insya Allah ada sama Ustadz Hanan Ataki, dan sebagainya. Kita masuk ke entertain. Mungkin kayak bertanya-tanya, kenapa ya? Kok Jailbrave dari fashion, kok nyambungnya ke entertain? Kok jauh banget ya gitu? Nih kenapa nih CEO-nya ngelindur kali apa gimana ya? Jadi kita sebenarnya belajar banget kemarin ketika Jailbrave sempat punya kesempatan photoshoot ke Korea Selatan. Itu kita di sana belajar banget bagaimana cara Korea itu bisa apa ya, membangkitkan perekonomiannya. Dan kita akhirnya menemukan pola, mungkin tidak semua negara dapat pola ini ya, tapi beberapa negara yang kita lihat tuh melakukan pola yang sama sehingga negaranya bisa berkembang, yaitu masuk ke dunia entertain. Di dunia entertain itu orang jarang banget ngerasa diiklanin, kecuali mungkin beberapa entertain di sinetron Indonesia ya yang tiba-tiba masuk adegan, oh makan biskuit dulu, enak gitu kan. Di dalam sinetronnya itu ya jelas banget. Tapi entertain itu adalah senjata tersoft, senjata terlembut untuk masuk ke dalam alam bawah sadar manusia. Itu entertain. Jadi kita pelajari misalnya Korea Selatan, mereka itu entertainnya maju banget. Dan di dalam entertain itu disuguhkanlah apa namanya ya, habit mereka, terus daily activity-nya seperti apa, value-nya seperti apa, itu dihadirkan semua, ya kan, di dalam filmnya. Sampai-sampai kita itu rasanya pingin mengikuti gitu, kayak gaya hidupnya mereka. Seperti contohnya apa, minum soju kan kayak di apa namanya,
di filmnya tuh sering banget stres dikit minum gitu kan, minum gitu. Sampai-sampai di Indonesia tuh dimasukin bagaimana ada sebuah minuman konsepnya itu soju tapi halal, enggak soju beneran gitu kan. Kenapa kok orang sampai mau beli gitu kan? Pas dirasain juga rasanya kayak ya udah gitu, ya udah aja gitu. Banyak minuman lain yang lebih enak. Kenapa kita malah minum soju? Terus kita dengan senang hatinya tuh, ih ada topoki, ada apa namanya street food Korea gitu kan. Korean street food, oh di Jakarta nih baru buka, di Bogor ada nih di sini, dikejar gitu kan sama anak muda. Kenapa gitu? Karena marketingnya terjadi lewat entertain, nggak ngerasa dijualin gitu. Dan Geograph itu ingin meniru itu, karena anak muda itu memang konsumsi terhadap entertainnya masih gede gitu kan. Jadi kita mau masuk lewat entertain, tapi entertainnya itu tentu dengan batasan-batasan value-value kebaikan yang masih dalam koridor visinya Geograph. Itu kita terinspirasi banget dari Korea. Bahkan sampai ke baju-bajunya bener kan, mungkin ya yang cewek-cewek kayak, ih ini Korean style nih, Korean look, lucu deh gitu. Oh pingin nih yang kayak di film ini ya itu apa namanya ya, entertain itu menjadi kayak kunci kita jualan tapi tidak terlihat jualan. Entertain. Insya Allah 2024 Geograph bakal ngeluarin satu web series, satu movie juga. Kemarin kita udah kerjasama juga sama Star Vision. Mungkin ada tahu film 172 Days yang udah ada di bioskop ya. Sekarang udah berapa ratus ribu ya kemarin terakhir itu penontonnya. Itu kemarin kita sempat kerjasama, tapi memang itu kerjasamanya bukan di filmnya, tapi kita kerjasamanya kemarin itu di media partnernya. Jadi kita kerjasama sama Star Vision. Nah, insya Allah 2024 Geograph mau bikin filmnya. Nanti judulnya apa ya? Nanti kita, ya nanti adalah Geograph nanti insya Allah masuk ke sana. Oke, poin nomor 4. Ini udah pasti banget, kita harus menjaga margin dan laba. Ini poin sustain. Kenapa? Karena sebenarnya dalam bisnis itu ada yang namanya bensin kehidupan dalam bisnis. Sama ada namanya sustainable kehidupan. Jadi kalau bensin kehidupan itu berasal dari cash flow. Bisnis dimanapun, seprofit apapun ketika cash flow itu kan dalam artian bentuk uangnya ya, uang realnya gitu. Ketika cash flow-nya itu udah nol atau minus, udah itu bisnis tutup, walaupun profit sebesar apapun. Profit beda kan sama cash flow. Ini kalau yang bingung, wah apa tuh maksudnya? Nanti belajar lagi sama Bu Yekti ya. Apa tadi? Jadi lupa. Oh itu, bensin bisnis itu ada cash flow. Jadi uang itu bagaimana di-manage sebaik mungkin sehingga terjaga gitu jumlah cashnya. Karena kemarin kan banyak yang survive banget ya di COVID. Misalnya di COVID itu banyak yang cashnya itu habis dan tergerus sehingga mereka harus tutup. Termasuk misalnya yang dekat Giant misalnya kan. Giant itu kan saking besarnya dia itu operasionalnya sangat besar sekali gitu kan, SDM-nya banyak dan sebagainya, perusahaannya sudah gemuk. Nah itu tidak bisa bertahan karena memang cash flow-nya itu sudah nggak ada, gitu. Jadi harus tutup. Termasuk laba. Jadi laba itu ada juga tipe perusahaan yang makin besar itu makin nggak profit. Ada. Dan ada juga perusahaan yang sudah besar tapi nggak profit banyak ya kan ya misalnya ya banyak lah ya mau disebutin nggak enak juga. Ini harus dijaga. Next, nah positive mindset teman-teman, positive mindset. Nah inilah aspek yang sebenarnya itu tidak bisa digantikan atau ditolong oleh orang lain, yaitu positive mindset. Karena pengendalinya itu kita sendiri.
mindset yang positif itu akan mendorong kita untuk maju dan bertumbuh, selalu terbuka dan belajar dari sekitar. Sebenarnya dua, kenapa pentingnya mindset itu selalu positif, biar kita bisa maju dan bertumbuh. Yang pertama, ketika mindset kita positif, kita tuh orangnya nggak cepat puas. Ketemu orang baru tuh bawaannya pengen belajar. Jadi ketika Teteh itu bergabung di komunitas bisnis, memang ada beberapa tipe-tipe orang yang ketika sudah merasa bisnisnya lumayan besar, maka dia itu akan memilah-milah, dia akan dengerin siapa gitu. Mungkin teman-teman ada mungkin yang temannya seperti itu, yang apa namanya, kalau yang ngomong itu bukan siapa-siapa, yang misalnya tidak bisa membuktikan bisnisnya lebih besar, dia nggak bakal dengerin. Tapi kalau yang ngomong itu kayak omsetnya udah gede, walaupun omongannya salah, itu didengerin. Nah, itulah mindset yang nggak positif gitu. Jadi ketemu siapapun, belajar gitu. Karena mengejutkan banget deh, kalau ketemu setiap orang, misalnya teman-teman nanti berbisnis, masuk ke TDA misalnya kan, ketemu pembisnis lain, mau kecil mau besar, itu pasti punya insight yang powerful. Tinggal kita kayak memilih, oh ini saya akan ngelakuin, ini enggak. Jadi selalu menjadi gelas kosong ketika dengerin orang, termasuk dengerin dosen di kelas, ya kan? Jadi oh ini dosen favorit nih didengerin, oh ini ibunya bikin ngantuk nih, tidur gitu kan. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, kenapa pentingnya positive mindset adalah kita itu akan selalu optimis pada adanya peluang di berbagai kondisi. Misalnya teman-teman, sekarang itu kondisinya uncertain kan. Kemarin itu ada bisnis yang melonjak banget ketika TikTok hadir. Wah, melonjak banget gitu. Tapi ketika TikTok tutup, wah langsung panik dan gelagapan gitu. Karena sebenarnya di setiap peluang yang tertutup itu pasti ada peluang lain yang terbuka. Ini kan sebenarnya kondisi bisnis itu lagi nggak baik-baik aja ya di mana-mana orang-orang gitu. Jadi Indonesia itu sekarang secara makro itu ekonominya masih positif dan tumbuh, itu hanya dipengaruhi oleh apa namanya, minyak dan migas gitu. Migas gitu. Migas itu kita masih bertumbuh banget, tapi kategori bisnis yang lain selebihnya itu lagi turun. Nah, tapi pasti ketika turun itu ada aja bisnis-bisnis yang justru lagi bertumbuh lagi, kok bisa ya dia naik gitu. Nah, disitulah teman-teman mungkin nanti ya kerasa ketika teman-teman ngejalanin bisnis. Itu akan ada teman-teman kita gitu di sekitar kita yang itu bisnisnya tumbuh bahkan di saat krisis. Itu akibat dari mindset yang selalu positif. Banyak-banyak belajar dan deketin tuh orang-orang kayak gitu. Oke, yang terakhir sabar. Nah, ini sabar ini sebenarnya ini fotonya bagus banget nih kan. Nah, ngelihatnya kita kudu bersabar juga nih. Ya kan? Udah gandengan aja gitu kan. Jadi poin ke-6 tadi ya udah kita bahas soal sabar. Jadi untuk membuat bisnis yang sustain ini udah pasti banget sabar. Apapun yang terjadi. Jilbref itu dari awal cerita ya kita bangun di Car Free Day. Dulu kita kayak apa sih ada tenda-tenda, biasanya kan Car Free Day itu ada yang jualan di tenda-tenda yang ukuran 2x3 apa ya. Itu kita jualan di situ dulu Jilbref. Jualan di situ di Yasmin dulu ya. Itu kondisinya nggak enak banget deh, pokoknya harus bangun jam 2 pagi, bikin sarapan dulu, terus kita harus sepagi mungkin ke lokasi itu jadi ngetek spot yang strategis gitu, karena di situ tuh rebutan-rebutan lah sama orang gitu kan dulu. Nah itu kita harus datang jam 3 pagi, kita naruh tenda kita, walaupun kitanya abis itu ke mobil lagi tidur lagi gitu kan, atau nyari masjid gitu kan, lanjut sholat atau apa gitu kan. Nah itu semua bisnis itu dirintis itu nggak ada yang enak kecuali
Bisa jadi sudah second generation atau generasi ketiga, kedua, itu yang mungkin yang tinggal meneruskan. Tapi meneruskan itu juga banyak yang nggak gampang juga. Gitu. Jadi memang kesabaran itu dibutuhkan. Di awal-awal Jilbref itu banyak banget yang kita ketipu. Kayak kita ikut bazar di event, kita udah bayar, pas datang ke sana eventnya bodong. Ada juga yang kita produksi, udah PO, orang udah bayar, bajunya ternyata reject 100%. Itu kita sampai rugi sekitar 600 juta rupiah. Itu di tahun keberapa ya Jilbref jalan itu masih 3 tahun apa ya, itu udah rugi 600 juta. Itu kan kayak shock banget, tapi ya itu letak kesabarannya di situ. Belum lagi misalnya ngurusin tim, ya kan ada aja misalnya orang-orang yang toksik atau sebagainya gitu kan. Wah itu kayak, wah kenapa bisa terjadi gitu kan. Ya tapi itu dijalanin aja teman-teman. Dan cari partner-partner yang juga saling menguatkan, saling positif tadi mindsetnya, saling positif vibe. Jangan cari teman-teman yang suka mengeluh gitu dalam hidupnya gitu. Itu nggak usah diajakin bisnis, nanti dia nangis. Jadi kalau tukang ngeluh tuh emang nggak asik banget diajak bisnis. Cari teman-teman yang kuat, strong, punya solusi gitu. Gitu. Nah, kabar buruknya nih sekarang kondisi uncertainty saat ini semakin tinggi sehingga bisnis itu untuk selalu agile, ya kan? Misalnya sekarang Jilbref di Instagram iya 1 juta follower. Nanti Instagram kalau misalnya ada kenapa-napa tutup kayak TikTok gimana gitu kan. Nah, disitulah kita harus selalu agile. Apapun bisnisnya nanti teman-teman ya. Tapi kabar baiknya sekarang itu untuk membangun bisnis dan menjadi CEO itu sudah semakin mudah. Kayak dulu skincare, misalnya bikin skincare, dulu kan susah banget bikin skincare. Sekarang gampang ya, tinggal ke Maklun, ke pabrik, oh mau bikin nih skincare, lipstiknya warna ini, lip creamnya, lip tintnya, ini warna ini lucu, ini mau bikin yang ini aja, itu udah jadi bisnis gitu kan. Itu sangat mudah gitu. Nah, tinggal sustainnya yang susah. Nah, sama yang kedua, kabar baiknya adalah Indonesia adalah negara tertinggal. Ini poin yang dari dulu saya suka dan saya bersyukur kenapa hidup di Indonesia sebagai negara yang tertinggal. Mungkin teman-teman lain, ih ada stres-stresnya kali lu ya gitu kan, suka gitu. Maksudnya poin kenapa Indonesia itu negara tertinggal dan lu suka gitu. Karena poinnya gini, waktu itu pernah dikasih tahu sama orang siapa ya, saya lupa siapa yang ngasih tahu, tapi dia bilang gini, kamu harusnya bersyukur tinggal di Indonesia sebagai negara tertinggal, karena kita itu tertinggal dari negara-negara yang maju kan, di luar sana. Gitu. Apa yang terjadi di negara kita, harusnya itu sudah lebih duluan terjadi di negara orang. Jadi kalau kita itu meluaskan referensi, terus kita explore lebih luas lagi kehidupan di luar sana, kita harusnya tahu Indonesia itu nantinya akan seperti apa 10 tahun lagi. Misal ketika kemarin Teteh ke Korea, mobil, mungkin cowok nih yang tahu ya, mobil Ioniq 5 misalnya. Ioniq 5 itu kan di Indonesia masih kayak sultan-sultan doang yang punya. Ya kan, kayak mahal banget ini mobil gitu. Tapi ketika ke Korea, itu mobil itu udah jadi mobil-mobil taksi biasa aja gitu. Itu kayak kita ngelihat, wah, ini 10 tahun lagi Indonesia seperti ini gitu. Jadi banyak hal dan bahkan teman-teman Teteh sendiri itu banyak yang buka bisnis itu karena terinspirasi setelah ke luar negeri. Jadi benar ya, dalam Islam itu kita disuruh untuk menjelajahi muka bumi, itu mungkin untuk banyak mempelajari hal-hal itu. Mumpung Indonesia itu jadi negara yang tertinggal, peluang bisnisnya tuh gede banget. Kita kreatif dikit dari orang lain, kita bisa berhasil gitu. Teman Teteh itu dia jalan-jalan ke Belgia. Awalnya dia jalan-jalan doang, tapi akhirnya dia masuk. Belgia itu kan terkenal coklatnya ya, coklat. Dan dia di sana masuk ke sebuah tempat treatment perawatan wanita gitu kan. Itu yang berbahan coklat semuanya. Dan pulang dari Belgia, dia buka salon treatment yang itu berbahan coklat. Dan sekarang kliniknya sudah
banyak banget. Padahal itu idenya tinggal ngambil dari luar. Ya kan, dulu Uber udah ada duluan di luar negeri, dibawa ke Indonesia, Gojek. Terus banyak deh bisnis-bisnis yang kayak gitu. Seru deh, coba teman-teman keluar, bikin paspor, bikin apa, tapi tujuannya bukan cuma jalan-jalan. Lihat deh, apa yang terjadi di luar negeri dan peluang apa yang bisa dibawa ke Indonesia, itu seru banget. Kayak waktu ke Korea Selatan, banyak banget tuh orang-orang yang apa namanya, beli ini loh, merchandise idol K-pop gitu loh. Dia beli berkoper-koper, dia jual lagi di Shopee, itu mahal banget. Itu balik modalnya cepet, kayak wah sesimpel itu gitu. Ada lagi teman, dia sekarang lagi suka ke Thailand, bukan jalan-jalan, ke Thailand tuh buat beli baju lucu-lucu gitu kan, dibawa ke Indonesia dijual lagi gitu. Itu wah semudah itu gitu sebenarnya ya kalau kita explore. Jadi ya bersyukurlah tinggal di Indonesia sebagai negara tertinggal, tinggal banyakin main ke negara-negara tetangga gitu. Nah, ini closing lah ya, closing statement. Sebuah bisnis itu akan bernilai semakin tinggi jika dinilai sebagai bisnis yang mampu sustain. Jadi kayak kita mau misalnya ada juga tipe-tipe orang yang bangun bisnis itu untuk dijual lagi bisnisnya. Jadi kerjaannya bangun bisnis, dibagusin, dijual. Bangun bisnis, dibagusin, dijual. Nah nilainya itu ya akan tinggi kalau bisnisnya itu dianggap kayak, wah ini bisnis kayaknya bakal sustain deh. Gitu. Jadi itu kenapa kita penting banget bangun bisnis yang sustain. Ya kurang lebihnya itu teman-teman, kalau ada yang mau nanya, enaknya sih memang diskusi ya. Apalagi kalau udah ada yang mulai bisnis nih di Xshare, mungkin ada yang mau nanya dan sebagainya, diserahkan lagi ke moderator, mangga. Oke, terima kasih banyak Teh Nia atas sharing bisnisnya. Alhamdulillah sangat insightful. Tadi juga menurut aku bagian yang cukup moving buat aku adalah ketika Kania bilang untuk bikin something yang sustainable itu kita pertama harus punya big goal gitu ya, goal yang transcends kehidupan kita sekarang gitu. Jadi tidak muluk-muluk hanya untuk kita jadi kaya atau gimana, tapi juga gimana kita bisa membuat sesuatu itu bermanfaat baik itu ke ekonomi, sosial, dan juga ke lingkungan sekitar. Oke, mungkin boleh lanjut ke Q&A session ya Kak. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat. Oke, Rahman. Oke, terima kasih Akmal atas kesempatannya. Sebelumnya ini berisik gak sih ya? Kedengaran berisik gak? Enggak. Enggak ya? Aman. Soalnya lagi di ini audit frame lagi mau ada acara, jadi kayaknya berisik. Oke, jadi terima kasih Kak atas penjelasannya. Di sini tuh saya punya 2 pertanyaan Kak. Yang pertama itu tadi kan saya sempat yang Kakak bilang di TDA ya, TDA IPB, saya sempat nyari juga tuh tadi karena kayaknya menarik gitu, dan emang menarik juga gitu saya lihat postingan-postingannya di IG dan gitu-gitu. Yang pertanyaan pertama saya, kalau buat join TDA itu apakah nanti ada opreknya gitu-gitu atau emang close track yang dikenal aja gitu, kayak misalnya oh dia udah punya bisnis, bisa nih kita masukin TDA gitu-gitu. Kayak itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya di 2024 sih insya Allah mau bikin brand clothing juga Kak, tapi clothingnya bukan kayak hijab gitu sih, lebih ke arah yang clothing yang streetwear gitulah. Nah, Kakak pas waktu ngebuat Jilbrave ini, pas awal-awal nyari modalnya itu gimana Kak? Apakah pakai modal sendiri buat ke sana atau pakai bantuan dari pembiayaan bank atau kayak gimana? Gitu sih Kak, 2 pertanyaan saya sekarang. Oke. Thank you Rahman Maulana. Mau jawab ya, mungkin dari yang kedua dulu kali ya. Untuk modal bisnis. Nah, sebenarnya modal bisnis ini kalau mau ditanya dulu modalnya gimana, sebenarnya waktu Jilbrave itu awal itu modalnya kita dapat, ini awal banget ya, itu dapat dari jualan dulu mahar nikah. Jadi awalnya tuh sebenarnya kita berdua itu udah masing-masing itu punya, Kak Reza tadi sama Teteh itu punya bisnis yang beda-beda. Jadi Reza itu punya bisnis percetakan dulu kan. Terus Teteh itu punya bisnis rental mobil.
Nah, qadarullah bisnis rental mobilnya itu kegerus sama zaman lah. Jadi waktu itu kan baru bermunculan tuh kayak Gojek, terus Grab. Jadi rental mobilnya tuh sepi banget waktu itu, sepi banget dan padahal itu mobil masih mobil cicilan. Ya memang salahnya teman-teman, waktu itu kita memang leasingnya itu nggak syariah juga ya. Jadi mungkin itu teguran Allah juga. Nah, jadi bisnis rentalan itu rugi. Akhirnya bisnis suami yang percetakan itu untuk nutupin kerugian bisnis rentalan. Jadi kesalahan besar dulu juga ketika bangun bisnis itu terlalu idealis. Jadi ketika bangun bisnis tuh sayang banget kayaknya sama bisnis yang baru dirintis, kayaknya enggak, ini pasti suatu saat akan bangkit lagi, asik gitu kan. Suatu saat ini pasti akan bertahan gitu. Nah, jadi akhirnya waktu itu bisnis suami yang sehat itu menutupi bisnis teteh yang lagi rugi. Akhirnya dua-duanya tutup, dua-duanya bangkrut. Dan waktu itu sebenarnya jujur aja bisnis rental mobil itu adalah bisnis yang dipercaya sama orang tua teteh dulunya dan dimodalin dulu. Mungkin Yekti tahu itu ceritanya. Tapi karena ini bisnis gagal, akhirnya sebenarnya orang tua teteh itu apa ya, pingin ngedidik. Nih kamu pernah gagal nih, kamu bikin bisnis lagi. Setelah itu kan nggak ada pendapatan dong kita, dan kita udah nikah gitu kan. Akhirnya gimana nih, apa nih peluang bisnis yang lain gitu kan. Kita akhirnya memutuskan untuk bisnis pakaian. Awalnya kita beli tanah abang jualan di Car Free Day, beli tanah abang jualan Car Free Day. Dan bisnisnya itu dimulainya ya dari jual mahar, karena waktu itu orang tua itu pingin mendidik ya, mungkin mendidik karena sebelumnya pernah gagal, pingin mendidiknya tuh ya bapak memang masih ada uang, tapi kamu harus membuktikan bisnis kamu itu benar, bisnis kamu itu sehat, dan bisnis kamu itu menghasilkan. Jadi pada waktu itu kita tetap harus berjuang dulu sendiri di awal untuk membuktikan bisnis ini itu bisnis yang bagus. Dan sampai detik ini, jadi waktu itu dari mahar nikah, akhirnya kita nggak punya uang lagi kan waktu itu. Dari mahar nikah dijual dapat 8 juta, itu diputerin terus. Terus dapat juga kayak teman-teman yang dia itu jualan fashion juga, tapi dia tuh bisa konsinyasi. Jadi kita bawa barangnya, kita jual di Car Free Day, kalau yang nggak laku dibalikin, yang laku ya nanti kita ambil marginnya, nanti kita bayar juga ke dia gitu kan, sesuai dengan yang laku. Di awal tuh kayak gitu. Terus kita gulung terus, kita perbesar. Sampai suatu titik waktu itu mau menghadapi Ramadan, akhirnya teteh tuh ngajuin proposal ke bapak. Pak, ini aku bikin proposal. Bisnisnya ini menjanjikan gitu kan. Bikin proposal beneran, kayak pengantarnya apa, sekarang bisnisnya apa gitu kan. Terus butuh modal berapa waktu itu, bisa nggak masuk 80 juta nih untuk persiapan Ramadan waktu itu kan. Masuk 80 juta, nanti setelah Ramadan dibalikin beserta bagi hasilnya. Kita bikin akad tuh waktu itu, akad musyarakah. Kita bikin, dan Bapak sampai detik ini kalau mau masukin uang ke Jilbref itu hubungannya hubungan profesional. Jadi sampai detik ini tuh Jilbref nggak ada uang dari orang tua yang dikasih, tapi memang bentuknya itu bagi hasil beneran. Ya nanti ketika Bapak butuh narik modalnya, itu saya harus balikin 100%. Jadi nggak ada yang dikasih gitu. Nah itulah awalnya ya. Tapi memang itu kemudahan mungkin dari Allah. Mungkin kalau disebut, wah teteh mah enak ya punya privilege. Ya itu diakui ya, iya sih ada privilege juga. Nah cuma memang waktu itu yang terjadi, butuh pembuktian dulu untuk kita masuk. Nah tapi teman-teman, jangan takut ya, masalah modal itu jangan takut, karena ketika bisnis kita itu udah bener, udah berjalan, dan orang-orang ngeliat, ih peluang nih kayaknya masuk ke Jilbref misalnya kayak gitu, itu pasti banyak gitu yang ngantri dan mau masuk. Jadi PR terberat kita tuh awalnya untuk pembuktiannya. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa bisnis kita tuh sustain, bagus, menghasilkan, dan juga bisa bermanfaat buat orang gitu kan. Karena sekarang yang gabung ke Jilbref itu banyak dari ini loh,
apa namanya tuh, yang pensiunan-pensiunan. Jadi pensiunan-pensiunan punya uang pensiun, nggak tahu nih mau dikemanain, tapi saya masih butuh biaya hidup, masukin ke Jilbref, dapat bagi hasilnya buat hidup bulanan gitu. Itu yang Jilbref lakukan. Dan saat ini ya masih menjaga banget ya supaya apa namanya, semua akad-akad yang terjadi itu sesuai dengan syariah. Itu awalnya. Terus kalau masuk TDA kampus, mungkin Rahman atau Maulana ya ini panggilannya. Itu ikutin aja di Instagramnya itu kan ada tdakampus.id ya, itu yang nasional. tdakampus.id itu yang nasionalnya sudah ada di beberapa daerah, salah satunya di Bogor. Nanti memang ada fase-fasenya untuk mereka perekrutan gitu ya. Nanti tanya aja di situ DM. Kalau waktunya itu saya kurang tahu. Waktunya itu tepatnya tanggal berapa gitu-gitu. Tapi coba aja di DM. Di DM nanti tunggu jawabannya. Kalau misalnya nggak ada jawabannya, apa ya? Atau nanti ini aja deh. Mau catat nomor saya juga boleh. Kalau nanti kira-kira butuh, nanti lewat Yakti aja ya. Nanti kalau ada ini dikabarin gitu. Gitu teman-teman. Oke, gimana Rahman? Ya, insya Allah ini sudah terjawab. Iya, Oke. ya, terima kasih Kak. Insya Allah sudah terjawab dan mungkin kalau misalnya emang itu ntar ya kata Kakak ya minta nomor telepon karena tertarik buat masuk TDA sih Kak. Mangga, Oke, mangga. terima kasih Rahman atas pertanyaannya dan Tehnia jawabannya. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Mau nanya? Mau nanya dong? Silakan Mbak Yakti. Iya. Eh, Bentar ya, saya cek ada nggak ya? Bu Sarah, oke. Ya, mau nanya nih. Kak Nia, Teteh. Ya, Teh. Iya. Siapakah kompetitor terberat dari Jilbref? Wah. Oke. Dan kenapa akhirnya masuk ke eh, saya ingat sih dulu pernah bilang mau bikin bisnis fashion ya dulu sekitar pas masih bareng itu kan kita mau bikin bisnis fashion. Kemudian eh gimana cara memulai ngedesainnya? Background Anda kan bukan untuk menggambar gitu loh saat itu ya, Iya. gitu. Itu dua pertanyaan ya. Siapakah kompetitor dan bagaimana mulai mendesain padahal Anda tidak memiliki background seperti itu? Oke. Thank you Mbak Yekti pertanyaannya. Kalau kompetitor ya, kompetitor kita lumayan banyak ya sekarang tuh yang masuk ke online itu ya ada, tapi nggak tahu ya teman-teman tahu apa enggak ya kayak Jamise, tapi kayaknya nggak tahu ya Jamise. Terus kalau yang gede itu siapa ya? Yang gede itu sebenarnya kita kalau kompetitor yang secara langsung tuh bingung juga ya siapa gitu. Tapi kalau misalnya yang marketnya ada beririsan tuh di online itu ada Jamise. Terus kalau offline itu ada Nibras. Nibras tuh tahu mungkin ya? Ah, Nibras. Oke. Ya Nibras. Nibras itu kan udah besar banget gitu kan. Tapi memang itu juga kita kompetitornya nggak secara langsung ya. Soalnya uh, konsep apa namanya fashion yang Nibras usung itu juga berbeda gitu sama kita. Mungkin teman-teman ada yang tahu Nibras gitu. Itu sih kompetitornya kalau yang gede. Nah, terus mulai desain gimana? Karena kan nggak ada basic desain. Jadi ini saya hal yang lucu juga ya. Nggak tahu ya, saya orangnya tuh dari dulu tuh
positif aja gitu bawaannya, walaupun nggak bisa desain tuh kayak pede aja, kayak aku bakal bikin fashion, bisnis fashion gitu, walaupun nggak bisa gambar. Jadi kalau misalnya gambar tuh saya bener-bener sebasic-basicnya orang gambar tuh gimana sih kalau misalnya bikin gambar manusia gitu ya, itu kayak stickman itu kan, gitu doang bisanya, nggak bisa gambar yang bagus. Nah cuma orang banyak mempertanyakan juga kayak dulu ngedesain sendiri ya gitu-gitu. Dulu itu juga saya ngedesain sendiri tapi nggak pakai gambar. Jadi dulu tuh karena saya tahu kekurangan saya itu adalah menggambar, saya harus menemukan partner penjahit yang itu mengerti cerita saya. Jadi dulu Teteh itu kalau desain itu punya referensi, misalnya punya referensi begini dalam bentuk kata-kata, ataupun kalau ketemu gambar yang mirip ya ada gambar yang mirip gitu kan, part-partnya misalnya sakunya nanti bakal gimana, ininya bakal gimana. Nah itu saya ketemu sama penjahit yang ngerti dengan cerita saya gitu. Jadi kalau ketemu penjahitnya kan, sini saya punya 2 desain yang mau dimasukin. Oh iya Teh, gimana Teh gitu. Saya cerita, bukan nunjukin gambar, saya cerita. Gini nanti sakunya gini, nanti gini nanti talinya gini, ngerti kan gitu. Oh iya ngerti, siap gitu. Jadi ya alhamdulillah mungkin tuh jalan yang dikasih Allah juga ya. Karena saya nggak bisa gambar. Sampai detik ini ya gambar seadanya lah, bisa lah ya gitu. Tapi kalau sekarang Jilbref itu sudah ada 3 desainer kita, dan sudah bukan Teteh lagi yang ngedesain. Jadi Teteh itu tugasnya sekarang meng-ACC desain. Oh ini desainnya masih masuk ke Jilbref, ini enggak. Oh ini bagus, tinggal diginiin seperti itu. Udah kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak bisa gambar, it's okay gitu, jalanin aja gitu. Kalau suka itu bakal bisa kok. Yang penting kita banyakin referensi aja. Itu sih. Nggak bisa gambar Teteh. Yang bisa gambar harusnya lebih hebat lagi kalau buka fashion. Betul. Sip. Gitu. Mangga, yang lain kalau ada pertanyaan. Ini udah daging semua nih materinya. Masya Allah. Oke, ada Iza nih. Nah, Silakan Iza ini Iza. dia juga dia punya Sama-sama bisnis pengusaha jilbab nih. fashion. Oh iya. Mangga Iza. Oke, terima kasih sudah dipersilakan tanya. Assalamualaikum Teteh, izin tanya ya Teh. Iya Iza, mangga. Aku nanya sedikit aja, kayak kan aku ngelihat Jilbref tuh Masya Allah banget ya. Salah satu panutan aku juga gitu. Nah, kira-kira apa aja tips dari Teteh supaya brand yang kita jalanin tuh jadi top of mind gitu Teh? Iya, jadi itu aja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk jadi brand yang top of mind ya. Makasih Iza pertanyaannya. Apa nama brand Iza ya? Mana ini anaknya nggak ada? Zafia Teh. Zafia ya? Zafia. Oke. Untuk menjadi brand yang top of mind itu sebenarnya jadi gini, cara dari sebuah brand bekerja itu bagaimana dia bisa menghadirkan, jadi gini, dia pingin dipikirkan apa oleh customernya dan dia berhasil membangun itu di dalam benak customernya gitu. Misalnya saya pingin jadi brand yang misalnya permen Kopiko gitu, misalnya permen Kopiko, dia kan pingin nanamin di benak customernya kalau lu lagi sibuk, lagi nggak sempat ngopi atau apa, itu lu makannya ya gue gitu, pengganti kopi. Jadi dia harus bisa menanamkan di dalam benak customernya bahwa dia seperti itu.
Jadi kita apa ya, sebutannya itu supaya loyal itu ini, aduh namanya kok saya lupa ya. Jadi kepercayaan, kita membangun kepercayaan di benaknya customer ya, secara perlahan. Jadi melalui konten. Sebenarnya misalnya apa yang membedakan brand-brand besar, kalau dilihat produk doang misalnya, brand-brand besar dengan brand-brand lain yang UMKM sediakan. Itu kan sebenarnya kalau dilihat produknya doang tuh hampir nggak ada bedanya gitu kan. Tapi apa yang tergambar di kepala kita tentang sebuah brand gitu. Kayak misalnya brand apa ya yang gampang? Misalnya Apple. Apple itu apa yang dia bangun gitu ya? Apa yang dia bangun di kepala customernya sehingga orang itu loyal dan percaya banget sama Apple. Ada yang pengguna Apple mungkin mau cerita? iPhone atau apa iMac? Ada? Wah, nggak Siapa ada. yang pakai iPhone? Akmal pakai nggak? Akmal Pakai apa Mbak tadi? Maaf. pakai apa? iPhone atau iMac, produk Apple produk. Iya, pakai. Ini saya pakai MacBook. Anda pakai iPhone. MacBook ya. Kenapa Akmal pakai MacBook? Kenapa nggak beli brand yang lain? Karena Apple ecosystem sama ini juga lebih ringkas aja gitu dibawa. Enggak. Kadang kalau laptop suka yang gede-gede berat tuh ya. Jadi kan kalau ini simple kecil terus kayak lucu aja gitu. Emang nggak ada brand lain yang ringkas juga? Ada, tapi nanti kayak nyambungin ke HP saya susah teh. Jadi kayak Karena udah seperangkat perangkatnya tuh kamu pengguna Apple ya. Jadi betul. connect-nya lebih mudah. Iya. Nah, itu memang menariknya Apple tuh ya. Jadi begitu pakai satu kayak yang lainnya harus pakai dia. Tapi fakta menariknya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat kita itu manusia cenderung otak reptilnya dulu yang bekerja. Jadi otak manusia itu kan yang paling terdalamnya itu kan reptil ya, yang dia itu spontan. Jadi ketika kita misalnya masuk sebuah mall atau misalnya lihat iklan atau apa, itu tuh kita biasanya cenderung nggak rasional dulu untuk menyukai sesuatu. Nggak rasional dulu. Jadi kita apa namanya ngelihatnya misalnya tadi lucu atau misalnya ringkes dan sebagainya, mungkin itu alasan yang ditemukan setelah kita pingin Apple gitu. Jadi misalnya nih pingin beli baju, kayaknya baju Uniqlo bagus nih misalnya, datanglah ke Uniqlo beli, ditanya temennya kenapa lo belinya Uniqlo, kenapa lo belinya nggak yang lain, barulah di situ otak kita itu mencari pembenaran. Iya, soalnya Uniqlo tuh adem, Uniqlo tuh enak, Uniqlo tuh gini. Emang nggak ada brand lain yang adem? Ada sih. Ya, terus lu kenapa pakai itu? Ya, bagus aja, woi. Lu banyak nanya lu gitu. Yang ada kesel gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi sebenarnya bagaimana kita membentuk belief system namanya. Siapa tadi? Iza ya. Kita harus membentuk belief system. Kita itu sebagai menawarkan produk atau jasa, pingin dikenal sebagai apa? Itu disebut positioning. Positioning itu harus beda. Kita tuh harus jadi satu-satunya. Harus jadi satu-satunya. Kayak Uniqlo. Uniqlo itu kan bukan satu-satunya brand yang menghadirkan misalnya teknologi di dalam kainnya ataupun kenyamanannya. Itu nggak satu-satunya loh. Brand lain juga banyak yang kayak gitu. Tapi kenapa ketika mendengar kayak kain berteknologi atau kain yang nyaman, itu bawaannya pinginnya ke Uniqlo. Karena belief systemnya kayak gitu yang dia ulang-ulang terus, sehingga kita ketika melihat dia tuh seolah-olah yang dia hadirkan ya produk yang seperti itu. Karena kalau main-main ke Uniqlo, itu tidak semua produknya itu nyaman dan tidak semua produknya itu berteknologi, ya kan? Paling Uniqlo kan teknologinya apa? Erism, terus
apalagi yang heat tech, yang kayak gitu kan. Selebihnya banyak, kayak polyesternya ada juga, yang lainnya ada juga gitu. Nah, cuma itu kita pingin dikenal sebagai apa? Kayak Jill Brave, oh pingin dikenal misalnya sebagai kayak muslimah Korean fashion, misalnya, misal muslimah Korean fashion, bagaimana berbusana fashion muslim, tapi masih Korean look, lagu-lagu yang dipakainya Korea, terus kayak kita photoshootnya ke Korea Selatan gitu kan. Terus kita apa namanya, style-stylenya Korea banget kayak gitu. Itu harus terus disampaikan. Jadi Iza kalau misalnya nanti misalnya online bikin konten-konten diulang terus gitu. Kayak Iza tuh pengen dikenal sebagai apa di customernya. Kayak dulu di awal Jill Brave itu kita pernah berhasil melakukan bahwa kita tuh menjadi brand yang itu sold out dalam waktu 10 menit, 5 menit. Itu yang mau kita hadirkan. Jadi kita pengen belief sistemnya mereka tuh dapat produk kita tuh susah, terus dapat produk kita tuh apa namanya, rebutan. Itu dengan cara kita produksi sedikit dan begitu sold out kita posting yang gede. Sold out dalam waktu 5 menit. Besoknya launching lagi sold out dalam waktu 10 menit. Nah, disitulah orang jadi penasaran kan, kayak wah, dapetin Jill Brave susah banget ya gitu. Jadi sehingga mindset itu tuh mereka kayak mikir Jill Brave tuh brandnya laku banget gitu. Tapi emang laku sih. Sombong dikit. Nah, tapi itu memang dihadirkan. Jadi kita tidak pernah, kita tahu nih misalnya demand-nya atau permintaannya untuk satu produk gitu kan, satu desain, itu misalnya permintaannya 1000. Kita nggak produksi 1000, kita produksi itu 800, 700, sehingga orang yang nggak kebagian itu akan berkoar-koar di kolom komentar. Ya, aku baru lihat nih ketinggalan, nggak dapet. Ya, aku pinginnya warna hitam nih, dikit banget misalnya. Aku pinginnya ini dikit banget, restock lagi dong. Nah, itu yang diciptakan gitu. Itu belief system yang mau kita ciptakan. Kalau sekarang udah nggak gitu sih Jill Brave. Sekarang itu Jill Brave belief systemnya yang lain lagi poinnya. Jadi pilih satu poin yang kamu pingin kuatkan, apa itu, dan itu kamu harus bisa ciptakan. Dan itu tapi gini ya, jangan self-claim. Self-claim ini gini, misalnya kita pingin menjadi brand yang dianggap laku. Tapi kita kayak bilang, kita laku banget loh, ini laris banget loh, Masya Allah, tabarakallah, ini kita orderannya banyak banget. Nggak gitu ya, tapi itu namanya kan self-claim ya, kita laku banget gitu. Ini cepat habis, itu kan pernyataan dari kita, tapi kita tunjukin bahwa itu beneran terjadi gitu. Kan ketika orang rame di kolom komentar nggak dapet, itu bukan kita yang bilang kita laku, tapi customer yang bilang kalau mereka nggak kebagian, mereka pingin, dan mereka kehabisan gitu. Jadi munculkanlah itu, karena manusia itu kan memang cara kerja otaknya dia menangkap fakta-fakta yang ada di sekitarnya, dan itu yang dia jadikan sebagai pemahaman dalam dirinya. Gitu kan. Sama halnya misalnya simpelnya kalau belief system itu terjadi di COVID. COVID itu kan ada orang yang menganggap bahwa COVID itu dia tidak mau untuk divaksin karena dia percaya vaksin itu apa namanya tuh propaganda dan sebagainya. Tapi ada juga yang beranggapan vaksin itu ya benar-benar untuk mencegah kita, mencegah penularan, memberikan imun yang lebih gitu. Karena mereka menyaksikan fakta yang berbeda di lapangan. Jadi misalnya waktu itu tetangga teman saya ada yang itu benar-benar nggak mau vaksin karena melihat tetangga sebelahnya habis vaksin, nenek-nenek divaksin, set besoknya meninggal. Sejak saat itu dia percaya bahwa vaksin adalah propaganda seperti itu. Jadi memang kita harus menghadirkan fakta di mata orang sehingga orang tuh percaya gitu. Gitulah serba-serbinya, sebenarnya menarik tentang belief system ini, tapi akan panjang kalau dijelaskan ya. Iza, nanti ini aja, ulik. Ada buku yang menarik juga, Brand Gardener namanya. Kalau mau baca-baca, mangga dibaca. Itu bagaimana membangun ini ya, belief system. Apa nama bukunya? Brand apa? Brand Gardener.
Gardener. Ya, Blend Gardener. Banyak sih buku-buku branding tuh bagus. Tapi kita bukan jadi pembisnis yang bohong ya, tapi kita menghadirkan fakta tertentu untuk membuat orang itu percaya akan satu poin itu gitu. Bukan, kalau bohong mah beda lagi, nanti malah malah bisnisnya blunder, ya kan? Oke. Sip, terima kasih Tehnia jawabannya. Dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya? Oke, atau Mbak Yakti ini boleh dilanjutkan aja? Boleh, Oke. udah jam 2:30. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Tehnia dan teman-teman yang sudah bertanya dan juga jawabannya yang semoga menjadi insight baru bagi teman-teman semua ya, dan semoga bisa berdampak positif terhadap willingness atau bisnis teman-teman ke depannya. Dan mungkin sebelum kita tutup, Tehnia mungkin boleh kita dokumentasi dulu. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan dari Departemen Ekonomi Syariah IPB, karena ada sertifikat ya, baik. Nah, ya. Oke. Ini kami mohon ketersediaan Tehnia untuk menerima sertifikat ini. Terima kasih sekali lagi Tehnia udah meluangkan waktunya dan ilmunya ke kami teman-teman Ekonomi Syariah Angkatan 28. Terima kasih Teh. Sama-sama. Oke, untuk teman-teman boleh on cam dulu buat yang tidak terkendala untuk kita dokumentasi. Oke. Enggak ya, mohon di off cam dulu, silahkan. Ya, mungkin buat teman-teman yang terkendala boleh pakai reaction ya. Oke. Oke, mungkin ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, kita lagi 2, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin sebelum ditutup dari Mbak Yakti ada mau tambahan dulu? Ya, terima kasih banyak untuk Tehnia sudah meluangkan hadir untuk main-main KXShare. Semoga lain kali bisa offline ya, kita ketemu ya, bareng-bareng sharing ya, biar lebih mantap. Kemudian buat teman-teman semua, terima kasih banyak untuk kerja kerasnya, untuk semua upayanya, intinya semuanya lah ya, dalam perkuliahan kewirausahaan dan bisnis syariah. Memang tidak semua dilahirkan sebagai pengusaha, tapi semuanya bisa untuk mencoba, gitu kan. Semoga dengan adanya banyak sekali alumni yang diundang ke sini bisa sharing, teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan pelajaran darinya. Dan yang pasti semoga sukses, omsetnya naik ya, insya Allah sampai di akhir UAS ini. Amin. Itu. Mungkin itu. Dan sekali lagi yang menarik dari bisnis itu adalah ini adalah satu dari 10 jalan rezeki yang dijanjikan sama Allah ya. Jadi this is suatu hal yang menarik jika kita bisa sedikit terjun. Dan banyak bisnis, banyak Rasul kita, banyak nabi-nabi juga melaksanakan bisnis. Jadi jangan alergi dengan hal-hal bisnis. Silakan. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf atas semua kekurangan dan khilaf selama kita ada di kelas kewirausahaan dan bisnis syariah. Terima kasih Mbak Yakti. Mungkin langsung saya tutup saja. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih juga Tehnia atas ilmu dan waktunya. Saya Akmal Mustafa selaku moderator izin undur diri. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Terima kasih teman-teman. Akmal, Tehnia dan semuanya. Terima kasih Akmal, Yakti. Nia cek WhatsApp. Oke. Oke.